Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Fadilah Radi Priyantama dengan NIM 13011170404 dari kelas IF 4108. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul mengukur kinerja algoritma kompresi LZW dan algoritma kompresi Huffman. Pertama-tama dari latar belakang paper yang telah saya buat. Paper yang telah saya buat ini mengacu pada kedua masalah yang diajukan berikut ini. Permasalahan yang pertama adalah banyaknya pengguna komputer yang memerlukan file berukuran besar, namun tempat penyimpanan yang mereka miliki tidak mencukupi untuk menampung file berukuran besar tersebut. Selanjutnya ada pengiriman file melalui jaringan internet, namun file yang dikirimkan tersebut sangat besar sehingga tidak dapat dikirimkan melalui jaringan internet. Bisa dilihat dari kedua kasus tersebut memiliki persamaan, yaitu file yang berukuran terlalu besar. Kali ini topik yang saya ambil adalah kompresi file, karena kompresi file sendiri adalah merupakan salah satu solusi dari masalah yang disebutkan sebelumnya. Batasan pada penelitian kali ini yaitu keterbatasan pada waktu, sehingga hasil yang dihasilkan penelitian ini tidak terlalu maksimal. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan paper kali ini adalah untuk mengetahui performa masing-masing algoritma terhadap file yang diujikan dan membandingkan kedua algoritma tersebut. Studi yang terkait dengan penelitian kali ini adalah kompresi file. Kompresi file sendiri adalah teknik untuk menempatkan file sehingga space yang diperlukan untuk menyimpan file menjadi lebih kecil dan efisien dalam penyimpanannya. Tujuan dari kompresi file sendiri adalah untuk mempresentasikan suatu data digital dengan sedikit mungkin bit, tetapi dengan mempertahankan kebutuhan minimum untuk membentuk kembali data aslinya. Selain kompresi file, ada algoritma Huffman. Algoritma Huffman dibuat oleh mahasiswa MIT bernama David Huffman. Algoritma Huffman menggunakan prinsip pengkodaan seperti pada kode Morse, yaitu setiap karakter simbol dikodekan dengan rangkaian beberapa bit, di mana karakter yang sering muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang pendek, dan karakter yang jarang muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang lebih panjang. Selanjutnya ada algoritma LZW atau algoritma Lempel-Ziff-Welch. Algoritma LZW dikembangkan dari metode kompresi yang dibuat oleh Ziff dan Lempel pada tahun 1977. Algoritma ini menggunakan kompresi menggunakan dictionary, di mana fragmen-fragmen teks digantikan dengan indeks diperolehkan dari sebuah kamus. Jadi, mirip seperti sebuah kata-kata tersebut direpresentasikan menggunakan sebuah kamus. Nah, prinsip ini juga digunakan pada kode Braille. Selanjutnya, sistem yang dibangun pada penelitian kali ini adalah dilakukan pengujian pada masing-masing algoritma. Pengujian tersebut dilakukan dengan mengkompresi file gambar, file video, file teks, dan file aplikasi. Dari pengujian tersebut dilakukan analisis pada dua aspek yang menjadi pengukur perbandingan algoritma. Dua aspek tersebut yaitu kecepatan kompresi file dan rasio kompresi file. Berikut adalah hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Terdapat dua data, yaitu pada tabel pertama adalah perbandingan rasio kompresi algoritma dalam persen, dan tabel yang kedua adalah perbandingan kecepatan kompresi algoritma. Bisa dilihat. Pada data tersebut bisa dilihat pada algoritma LZW, algoritma yang lebih baik dibandingkan algoritma Huffman pada aspek kecepatan. Dapat dilihat pada tabel kedua, algoritma LZW memiliki kecepatan yang 2 kali lebih baik dibandingkan algoritma Huffman. Selain itu, jika dilihat dari aspek
rasio algoritma LZW memiliki keunggulan pada saat mengkompresi aplikasi dan teks. Bisa dilihat lebih unggul pada aplikasi dan teks. Jadi kesimpulannya adalah algoritma LZW lebih unggul dibandingkan Huffman jika dilihat dari aspek kecepatan kompresi. Namun jika dilihat di bidang kompresi, kedua algoritma tersebut memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Bila dilihat, algoritma LZW memiliki keunggulan lebih baik dibandingkan algoritma Huffman jika di bidang aplikasi dan teks. Nah, di sini juga bisa dilihat algoritma LZW tidak terlalu baik digunakan untuk pengkompresian file gambar dan file video. Sekian presentasi paper yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.